semuanya, bertemu lagi dengan Kak Kesha. Nah, di sini Kak Kesha mau ajak kalian untuk dengerin cerita nih. Tunggu dulu deh, kayaknya Kak Kesha kekurangan sesuatu nih. Apa ya? Ini dia. Ini adalah teman baru kita, teman-teman. Nah, coba yuk kita kenalan dengan dia. Siapa ya namanya? Hai semuanya, nama aku Lulu. Kenalin ya, salam kenal semuanya. Wah, namanya Lulu. Hai Lulu, salam kenal. Iya, Kak. Lulu, kira-kira kita mau ngapain ya hari ini? Kita mau dengerin cerita. Wah, betul sekali Lulu. Kita mau dengerin cerita. Tapi apa Lulu tahu kita mau dengerin cerita apa ya? Nggak tahu sih, Kak. Mulai dari sekarang, Kak. Yuk kita dengerin cerita, Kak. Aku semangat. Wah, Lulu semangat sekali, teman-teman. Apakah teman-teman di rumah juga semangat? Yuk, kita bareng-bareng dengerin cerita kita hari ini. Nah, sekarang untuk memulai pertemuan kita hari ini, Kak Kesha minta Kak Rema untuk berdoa ya. Silakan Kak Rema. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa ya. Nah, ayo lipat tangannya, tutup matanya. Ayo kita berdoa ya, Kak Rema akan pimpin dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat semua anugerah-Mu di dalam hidup kami. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau memuji Engkau di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, Tuhan berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus telah kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Ya, siap memuji Tuhan. Mari bersama saya katakan amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan satu cerita yang sangat luar biasa. Yuk kita dengarkan ceritanya. Nah, adik-adik kita akan mulai mendengarkan ceritanya ya. Kakak Lisbeth akan menceritakannya kepada kita semua. Nah, sebelum itu kakak mau tanya, kalian pernah nggak menulis pakai pensil? Nah, tiba-tiba ketika kalian menulis, kalian nggak sengaja salah menulisnya. Nah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Nah, pasti yang kalian lakukan adalah mencari penghapus. Tujuan dari penghapus ini supaya bisa menghapus kesalahan dari penulisannya kita. Nah, adik-adik, hari ini kita juga akan belajar tentang satu pribadi loh. Pribadi ini yaitu Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita sehingga dia rela mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita supaya kita terbebas dari dosa-dosa kita. Nah, cerita ini terambil dari Matius pasal 27 ayat 10 sampai 28. Nah, adik-adik, Yesus Kristus ini adalah Tuhan dan dia turun menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Jadi adik-adik, semua kita manusia di dunia ini penuh dengan dosa. Dan karena kita berdosa, kita seharusnya mendapatkan hukuman. Tetapi karena Yesus begitu mengasihi kita, dia tidak ingin kita menerima hukuman karena dosa-dosa kita. Makanya Tuhan Yesus Kristus itu turun ke dalam dunia dan dia rela disalibkan, rela disiksa untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan Yesus itu di dunia, dia itu melayani loh adik-adik. Dia menyembuhkan penyakit, dia melakukan penyembuhan, dia melakukan mukjizat. Nah, adik-adik, dia juga memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi karena dia melakukan semuanya itu, maka ada orang yang tidak senang dengan Yesus, termasuk ahli-ahli Taurat. Mereka begitu membenci Yesus. Nah, karena mereka begitu membenci Yesus, mereka selalu mencari cara bagaimana caranya untuk membunuh Yesus. Nah, sampai akhirnya mereka menahan Tuhan Yesus. Mereka menangkap Tuhan Yesus dan membawanya ke hadapan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus adalah gubernur pada masa itu. Dan mereka menyuruh Pontius Pilatus untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, setelah itu akhirnya Pontius Pilatus menyuruh para prajurit untuk mencambuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus Kristus
dicambuk. Nah, tidak hanya itu juga loh adik-adik, dia diludahi, dia diberikan mahkota berduri, dan dia disalibkan. Dan pada akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus tangannya dipaku, kakinya dipaku, dan dia akhirnya disalibkan di atas bukit Golgota. Nah, sekarang Kak Maria bakal melanjutkan cerita dari Kak Lisbeth. Benar bahwa Tuhan Yesus disalibkan di atas bukit Golgota. Selain itu juga, di atas kepala Yesus terdapat tulisan, "Inilah Yesus Raja orang Yahudi." Tulisan itu menjelaskan kenapa Yesus disalibkan. Orang-orang yang lewat menghujat Yesus. Mereka mengolok-oloknya dan berkata, "Ah Yesus, orang lain engkau selamatkan. Kenapa sekarang engkau tidak menyelamatkan dirimu sendiri?" Yesus nggak marah loh dengar perkataan mereka. Yang ada Yesus berkata kepada Bapa. Kata Yesus, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, ketika Yesus di atas kayu salib, sekitar jam 12 siang, langit menjadi gelap. Dan kegelapan itu terjadi selama 3 jam. Tidak hanya itu saja, bahkan ketika Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Lalu terjadi gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus telah meninggal bangkit. Setelah selesai kejadian itu, Yesus merasa bahwa segala sesuatu telah selesai. Maka Yesus mengatakan kepada prajurit-prajurit bahwa dirinya haus. Prajurit Romawi mencucukkan bunga karang, lalu mencelupkan ke anggur asam dan diberikan kepada mulut Yesus untuk Yesus minum. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Yesus berkata, "Sudah selesai." Yang artinya semua dosa umat manusia telah diselesaikannya di atas kayu salib. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib membuat kita mendapat hidup kekal hari ini. Lalu Yesus menundukkan kepalanya ke bawah dan menyerahkan nyawanya. Yesus mati di atas kayu salib. Selang beberapa hari kemudian, ada seorang pengikut Yesus yang bernama Yusuf. Ia berasal dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea ini meminta kepada Pilatus agar ia dapat menguburkan jenazah Yesus. Maka dengan dibantu oleh Nikodemus, Yusuf menguburkan Yesus di dalam sebuah kubur. Nah, oke adik-adik. Nah, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, nah 3 hari setelah itu, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan menyatakan dirinya kepada banyak orang. Nah, mau tahu lebih dalam ceritanya? Ayo kita buka di Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Nah, pada cerita itu adik-adik menceritakan bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lainnya pagi-pagi benar mereka pergi melihat kubur Yesus, dan ketika mereka melihat kubur Yesus, ternyata kubur Yesus sudah terbuka, dan itu menandakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Nah, tidak hanya itu juga adik-adik, dibuktikan dengan kedatangan malaikat, di mana malaikat memperlihatkan dirinya kepada Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, bahkan kepada saudari Yesus, dan dia menyatakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Nah, sungguh luar biasa bukan? Bagaimana keajaiban dan kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita orang-orang yang percaya kepada dia. Ya, maka dengan itu tetap percaya sama Tuhan Yesus ya adik-adik, karena ada janji yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, yaitu bagi setiap orang yang percaya kepada dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, maka dengan itu jangan pernah dia sia-siakan semua pengorbanan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ya. Selalu percaya kepada Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh.
ingat bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik semua dan kita semua, sehingga Dia rela mati di kayu salib, bahkan Dia rela dipukuli, dicaci maki, hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Ayo sama-sama menjadi pemberitakan kebenaran bahwa Tuhan Yesus telah mati. Saatnya kita menjadi berkat dan menjadi teladan dimanapun kita berada. Nah, untuk itu adik-adik, ayo tetap percaya dan tetap mengasihi Tuhan Yesus ya. Nah, teman-teman, cerita kita sudah berakhir di sini. Wah, Lulu senang nggak mendengarnya? Wah, banget. Karena Lulu bisa mendengar kabar baik. Wah, kabar baik. Kenapa kok Lulu bisa bilang itu kabar baik? Iya Kak, karena itu kabar baik buat Lulu. Karena Tuhan sudah mati buat Lulu, jadi Lulu nggak jadi dihukum deh. Wah, bener banget Lulu. Nah, hari ini Lulu belajar apa dari cerita tadi? Dari cerita tadi, Lulu belajar kalau Tuhan Yesus sangat mengasihi Lulu. Makanya Tuhan Yesus rela turun ke dunia dan jadi manusia. Terus Tuhan Yesus mati. Dia rela mati supaya Lulu diselamatkan. Yeay. Ya, betul sekali Lulu. Tapi tunggu deh. Kenapa Kak? Kita nggak akan bisa diselamatkan kalau kita nggak percaya. Iya juga ya Kak. Jadi kita harus percaya ya Kak biar kita bisa diselamatkan. Ya, betul sekali Lulu. Buat siapapun yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi dia dan juga Tuhan Yesus itu baik buat dia, pasti dia akan diselamatkan. Ya kan? Iya betul sekali Kak. Nah, sekarang karena Lulu udah percaya, yuk kita ajak teman-teman di rumah supaya mereka juga mau memutuskan hari ini apakah mereka mau percaya atau enggak. Iya Kak. Nah, adik-adik gimana? Kalau Lulu sudah percaya, apakah kalian hari ini juga mau percaya bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kalian dan juga baik buat kalian? Nah, adik-adik, karena Lulu sudah percaya, yuk sekarang kita putuskan hari ini. Apakah adik-adik mau percaya kalau Tuhan Yesus mengasihi kalian? Nah, kakak punya ayat hafalan yang sangat menarik untuk dibaca. Yuk kita buka Yohanes 3 ayat 16. Kalian bisa baca dan juga pelajari ayat itu ya. Nah, coba sekarang Lulu bacakan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, bagus banget Kak ayatnya. Iya, benar banget. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi. Jadi, apakah teman-teman mau percaya kepada Tuhan? Oke adik-adik, cerita kita sudah selesai. Bersyukur ya sama Tuhan yang sudah memberkati pertemuan kita dari tadi hingga sekarang. Ayo sekarang kita sama-sama datang ke Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pertemuan ini Tuhan, di mana kami kembali diingatkan Tuhan betapa ajaibnya karya-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, untuk menghapus dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur untuk itu semua Tuhan. Tuhan, biarlah dari renungan yang disampaikan tadi tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi kami dapat ingat bahwa Tuhan Yesus begitu baik sama kami, Tuhan Yesus begitu sayang sama kami. Tuhan yang tuntun kami, semoga kami bisa lebih percaya lagi sama Tuhan, kami bisa memberikan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami, ini syukur kami yang kami alaskan di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.